Kita merasa bahwa bukan saja tidak tersampaikan, tapi apa yang diterima oleh publik itu justru sesuatu yang membuat publik menjadi semacam ada distrust gitu terhadap pemerintah gitu ya. Dengan bagaimana Pak Prabowo misalkan merespon sebuah tuntutan atau sebuah kritik gitu ya. Selalu template-nya kan sama ya. Pertama dibuat semacam mimik-mimik wajah yang membercandai gitu ya, kayak nyanyi dan sebagainya. Lalu dirasa meremehkan gitu ya atau Betul, gimana? meremehkan dan itu bukan suatu hal yang sederhana bagi kita ya, karena kan sikap itu ditunjukkan kepada rakyat yang mengkritik beliau gitu. Nah itu kita rasa sangat tidak elok sebagai seorang presiden dan patut dipertanyakan gitu. Bagaimana mungkin seorang presiden bisa bersikap seperti itu gitu kan pada rakyatnya. Dan yang kedua, kita juga melihat gaya komunikasi dari pemerintah meskipun bukan presiden tapi aspek lain misalkan dari menteri, wakil menteri atau siapapun itu yang menjabat gitu ya. Bagaimana mungkin ketika kita sedang baru saja selesai demonstrasi ya, tiba-tiba ada yang langsung mengatakan kita tidak akan menghentikan MBG. Itu kan menurut saya pribadi ya bukan sebuah bentuk komunikasi yang baik. Sekalipun memang tidak akan dihentikan misalkan, tapi kan ada cara bagaimana kita menyampaikan itu, terutama ketika demonstrasi baru saja selesai. Kalau seperti itu kan langsung bentrok nih gitu, sehingga itu menimbulkan gap yang semakin jauh lagi gitu dari bagaimana kita bisa melihat pemerintahan ini bagaimana sih performnya kepada kita gitu, penampilan komunikasinya nih seperti apa gitu. Dan yang ketiga, kita tuh juga menyoroti bagaimana pemerintah itu hari-hari ini ya, subjektif dari kita sebagai orang yang ada di kampus, merasa bahwa ilmu pengetahuan itu didiskreditkan. Karena terutama misalkan dalam program MBG sering dikatakan, oh kita tidak perlu ahli gizi, dan itu bukan cuma sekali gitu dikatakan seperti itu oleh berbagai orang yang berbeda dari pemerintahan gitu ya. Tentu itu pertama menyakiti hati guru-guru kami, pastinya menyakiti hati orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dan sekolah begitu lama ya. Dan yang kedua itu menyakiti pikiran kita juga, karena sebagai orang yang punya pikiran, bagaimana mungkin sebuah program gizi besar-besaran tidak membutuhkan ahli gizi seperti itu. Jadi kalau tidak butuh ahli gizi maka tujuannya kemana? Nah dari situ publik jadi mulai bisa bercabang-cabangkan pemikirannya. Oh tidak perlu ahli gizi, berarti ini program untuk apa nih? Berarti wah muncul spekulasi yang lain-lain.